kasih. Wow. Ya, terima kasih. Wow. Apa dan Ibu kemarin perempuan-perempuan yang menjelaskan, sekarang bapak-bapak yang akan menjelaskan. Bapak tarinya di sebelah sini. Yang menjelaskan di sebelah kanan. Nilai yang Apa ya? kita terapkan. Ember. Itu udah salam belum? Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Fasilitator. Kami dari kelompok guru hebat dalam kegiatan mendesain program penguatan pendidikan karakter. Nilai karakter yang akan kita terapkan yang pertama adalah religius, di mana upaya untuk mendapatkan nilai religius itu membuat warung Nah, menjelaskan di sebelah kanan. kita sebut Apa sih bolak-balik aja? Ya, kalau yang menerangkan di sebelah kanan. doa bagi muslim maupun non muslim, kemudian sholat duha bersama bagi yang muslim, kemudian tadarus Al-Quran atau baca Alkitab bagi yang non muslim. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung dari religius itu, saya jangan sampai tentu ini ya. Maksudnya, ya Fokus. Kegiatan yang mendukung dari nilai tersebut, transaksi jual beli tanpa ada kasir. Jadi nggak usah Bapak, Ibu, pakai mohon diperhatikan yang dulu ya. menjaga kasir pun dia akan melakukan jujur, melakukan kejujuran. Kemudian doa bersama. Indikatornya kalau dia jujur, dia akan menciptakan nilai kejujurannya diri sendiri. Dia akan sadar dengan sendirinya bahwa dia harus berlaku jujur, karena dengan dia berlaku jujur dia akan bahagia karena tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Kemudian memotivasi diri untuk lebih rajin dalam beribadah. Karena kalau orang yang sudah jujur meskipun tidak ada orang, dia akan selalu terpanggil. kalau nggak jujur berarti bohong. Untuk melakukan ibadahnya. Kemudian taat beragama, itu pasti ya. Kalau orang sudah jujur dia akan taat beragama. Maka carilah suami atau carilah istri yang jujur. Selanjutnya komunikasi, insya Allah akan disampaikan oleh Pak. Saya kira Bapak ya. Melanjutkan yang tadi kata Guru, yaitu komunikatif. Di sini kita sebagai tenaga pendidik dan guru harus kita memiliki komunikasi yang efektif yang sudah kita pelajari, apalagi di dunia pendidikan kita yang menghadapi siswa di lingkungan kita bekerja. Kemudian upaya membudidayakannya itu membudidayakan komunikatif membudayakan komunikatif efektif. Jadi kita sebagai guru atau teknik pun sekalipun kita menginformasikan kepada siswa bahwa komunikasi itu harus yang jelas gitu kan. Kita berkomunikasi ya memberikan kesempatan orang berbicara dulu gitu. Jangan kita menyanggah atau kita mengangkat apa yang diomongkan atau menyela gitu kan. Jadi ketika yang lawan bicara sudah selesai baru kita boleh menanggapi seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukungnya yaitu mengadakan kegiatan public speaking gitu kan. Public speaking yang mana mengasah siswa untuk berani untuk berbicara di tempat umum gitu kan. Supaya mereka gimana tidak ada demam panggung. Sepertinya kita kan mungkin awalnya seperti yang dibilang Pak Yoga ya. Pak Yoga awalnya insecure gitu kan, awalnya tidak bisa luwes gitu berbicara, lama-kelamaan selama 5 hari bisa berbicara di depan umum. Kemudian hubungan kerjasama antar guru, antar peserta didik, antar teknik itu juga dengan komunikatif harus tujuannya untuk memperjelas apa yang disampaikan. Kan nggak cuma yang kemarin informasi yang di aula itu kan tidak cukup hanya kata-kata atau suara, tapi kita menginstruksikan misalkan Pak Hadi tolong dong ambil berkas di mana gitu berkasnya kan, jangan tunjuk di lemari itu kan, berarti jelas ibu ya.
instruksinya ke situ gitu kan. Cuman di lemari itu kata kasubagnya misalkan lemari mana Pak, nggak jelas gitu. Kemudian memberikan apresiasi bagi peserta didik atau teman kita, guru atau sama teknik, jika mereka mendapat berhasil memicu kemampuannya yang tadinya nggak bisa berbicara, dia akhirnya berani berbicara. Kita mengapresiasikan dengan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya yang terakhir kegiatannya itu kolaborasi. Saya bukan pendukung Pak Anies ya Bu ya. Kolaborasi itu slogan Jakarta kan, kolaborasi ya. Tetapi kan kita sering menggunakan kolaborasi itu, slogan Jakarta yang dihilangkan saat ini ke kolaborasi. Padahal kan penting ya itu ya kolaborasi kan. Iya. Kolaborasi sudah ya. Aduh, saya video. Izin kolaborasi ini kan kalimat yang menurut saya positif gitu kan, dari guru, dari TNI, peserta didik, bahkan lingkungan eksternal kita terluar, lingkungan RT RW, kita harus berkolaborasi demi mencapai komunikatif yang efektif. Terakhir indikator keberhasilan itu membangun siswa atau guru atau teknik menjadi percaya diri dan juga mempercayai orang lain gitu. Di sini mempercayai orang lain itu kita lihat batasan juga Bu. Kita kan harus pasti juga. Ya harus kita percaya orang lain, tapi kita jangan mentah-mentah menerima apa yang diomongin juga sih. Kemudian positive thinking, kita dapat menumbuhkan positive thinking kepada peserta didik dan guru juga. Yang terakhir, mampu berkomunikasi dengan tutur kata yang baik, ada hubungannya dengan yang saya jelaskan sebelumnya, santun, attitude, segala macam, berhubungan sama materi-materi sebelumnya. Kan ada salam pagi ya Bu ya, yang 5S itu kan. Kadang ada siswa yang ngomong aja, kita himbau untuk, nah kamu harus seperti ini loh, senyum, salam sapa gitu kan kepada gurunya. Karena kan kita manusia sosial Bu ya, seperti itu. Dan cukup dari saya. Itu bagi perubahan. Ya. Pak, pindah ke sini Pak. Ya dengan Pak Hadi. Terima kasih banyak. Mohon izin saya akan meneruskan dari kelompok kami untuk poin yang ketiga, itu adalah kerja keras, di mana kami mengambil aspek kerja keras karena kami akan melihat dalam upaya membudayakan nilai tersebut sehingga semua sekolah dapat memahami dan melaksanakan. Apa yang harus kami lakukan dalam hal ini kami merumuskan adalah namanya pantang menyerah. Jadi kalau kita peserta didik, baik peserta didik, guru atau teknik, kalau kita punya niat, punya usaha, punya ikhtiar, maka kita harus bekerja keras. Jangan pernah pantang menyerah. Kalau kata ibu di sebelah saya ini, pantang pulang sebelum selesai. Berarti kita harus tidak boleh loyo di awal, tapi kita terus bekerja keras dan pantang menyerah. Yang kedua adalah berani mencoba. Tadi yang kalau kita pakai buku kemarin ya, pakai SKP, kalau kita berani mencoba, jangan kalau kita ditegur, wah saya jiper. Kalau saya dimarahi, saya jiper. Maka pekerjaan pun tidak akan terselesaikan. Maka kita tidak akan menimbulkan rasa kerja keras yang kita sampaikan. Yang selanjutnya optimis. Kalau optimis adalah kita sebagai guru, sebagai teknik, sebagai peserta didik, pasti kita ada niatan, ada ingin untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, ada rasa percaya dirinya, ada optimis yang dapat kita capai. Baik itu kalau misalkan guru dengan peserta didiknya, maka melihat anaknya sukses, bisa jadi pejabat, mungkin bertemu di pasar, dia menegur, dia bersalaman, berarti kita optimis, wah anak saya sudah sukses, saya berhasil membimbingnya menjadi suatu hal yang lebih baik. Selanjutnya adalah tidak berharap lebih. Jadi kalau misalkan kami di teknik, contoh kami ambil contoh di SKP ya, kami tidak berharap bahwa SKP sudah dikerjakan mungkin bisa jadi nilai yang lebih di mata mungkin guru, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah namanya kegiatan apa yang dapat mendukung suatu kerja keras itu. Pertama adalah mengikuti kegiatan lomba. Misalkan peserta didik mengikuti lomba F2SN, O2SN, OSN,
dengan harapan apa? Bahwa peserta didik punya daya juang untuk bersaing. Jangan hanya bisa membaca, tapi bisa melakukannya, mengapresiasikan. Selanjutnya adalah training center. Misalkan nyata peserta didik kita tidak hanya pintar secara hard skill ataupun soft skill, tapi juga bisa secara prakteknya, lapangannya, dengan mungkin membuat namanya training center. Mungkin kalau training center bisa kita contoh di SMK, mungkin ada training centernya, ada UMKM-nya. Dan selanjutnya ada indikator apa sih yang kita capai untuk menimbulkan suatu kerja keras. Karena dengan memperoleh pengalaman lebih, artinya dalam hal ini misalnya kalau di SMK terdidik bahwa di tengah ada training center, maka dia bisa mencapai suatu apa yang dia inginkan, pengalamannya, kemandiriannya akan tumbuh, rasa optimis bahwa dia itu memiliki kemampuan pun akan tumbuh, dia tidak akan namanya menyerah. Dan selanjutnya prestasi yang misalkan dicapai oleh tadi bahwa tadi, wah saya bisa menjadi suatu pengusaha yang sukses. Bagi guru, wah alhamdulillah anak-anak kami yang kami didik nyata jadi orang yang lebih dari kami, dan kami misalkan ke pasar ataupun gimana masih ingat dengan kami bapak ibu gurunya bahwa oh jadi ibu ini ngajarin saya tentang geografi, oh ibu ini ngajarin tentang PKW, oh bapak ini yang ngajarin saya tentang olahraga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk poin kerja keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bapak ibu. Oh ya, ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Untuk poin terakhir, kelompok kami mengambil nilai karakternya yaitu tanggung jawab, gitu kan. Kenapa saya mengambil tanggung jawab itu? Karena setiap manusia juga kita mempunyai rasa tanggung jawab sendiri ya untuk dengan tugas-tugas masing-masing. Nah ini kalau untuk siswa sendiri kita mengarahkan peserta didik itu mengikuti kegiatan organisasi, yaitu seperti kayak OSIS atau kegiatan pramuka dan lain-lain gitu kan. Dengan adanya kegiatan organisasi ini, jadi siswa rasa tanggung jawabnya ada gitu kan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai tersebut ini. Yang saya jelaskan tadi itu mengikuti OSIS, DKS, pramuka, paskibra dan lain-lain. Terus yang kedua mengikuti jurnalistik. Nah, terus indikator keberhasilannya itu dari kegiatan ini menjadi seorang pemimpin atau leadership menjadi seorang pemimpin atau leadership gitu kan. Nah, jadi kita intinya gini, kita tidak pernah tahu nasib seseorang ya kan. Siapa tahu kita sebagai guru atau sebagai teknik gitu kan mengajarkan siswa itu untuk ketika anak itu menjadi pemimpin, anak itu jadi ada rasa tanggung jawab itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.